Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, wassalatu wassalamu ala rasulihil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil athhar wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqaba al-lailu wan nahar. Amma ba'du, fa ya ikhwati wa akhwati azza-wa iyyakum ajma'in. Batan kaula pergi melanjutkan kajian tafsir surat Yasin. Ya remangken insyaallah dan kula namung membahas atau membaca tafsir satu ayat. Ayat nomor 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ongku sengkok telepon Allah bakal maudi orang-orang saya mati. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ben sengkok nyatet, nulis nyatet apa-apa seelakoni ben orang-orang gelak. Wa atharahum, ben nyatet bekas-bekas saya ditinggalkan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamun mubin, ben saben segala sesuatu arya epa kompol kepada Allah. Ahsaynahu epa kompol ben sengkok fi imamun mubin, fi imamin mubin, dalam kitab yang nyata, yakni Lauh Mahfuz. Kata penting para bu ayat kak dintoh sama justong ayat ngereng kita bahas, kita lihat ini tafsir iPhone. Inna nahnu nuhyil mauta ay nab'atsuhum ba'da mautihim linujaziyahum 'alal a'mal, yakni kami akan membangkitkan mereka setelah kematian mereka agar kami memberi balasan atas amalan-amalan mereka. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami akan menulis apa yang mereka kerjakan minal khairi wasyarri, dari kebagusan dan kecubaan. Jadi salah aku ni sebagus sareng coba catat satu ajaran sareng Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'maluhum allati amiluha wa basharuha fi hali hayatihim, ya arya kalakuan orang-orang seelakoni waktu mereka reodi fi hali hayatihim. Wa atharahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Wa hiya atharul khairi wa atharus syarri, bekas-bekas dari mereka yang mereka tinggalkan, baik bekas yang baik yang bagus al khair, atau bekas-bekas yang jelek. Allati kanu hum as-sabab fi ijadiha, saya kadimah orang-orang kali itu sebagai menjadi penyebab daripada bekas-bekas kali itu. Napa bagus, napa saya fi hali hayatihim wa ba'da wafatihim, ketika mereka hidup bahkan dan sesudah kematian mereka. Terus ada bu Syekh Sa'di, wa tilkal a'malul lati nasya'at min aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim, dan semua satu aja kelakuan-kelakuan saya timbul muncul baik berupa ucapan-ucapan, kelakuan-kelakuan, perilaku-perilaku, wa ahwalihim dan keadaan, termasuk juga kata-kata. Fa kullu khairin amila bihi ahadun minan nas, maka saben kelakuan silakoni oleh orang seorang siapa baik bisa babi ilmil abdi wa ta'limihi wa nusihi, kelakuan kelek sebab aki karena mungkin ya jadi yang lain
wa ta'limiyah jadi dari ilmu apa ciri kira yang lain atau kerana nasihat ke au amrihi bil ma'ruf wa au nahyi anil munkar atau perintah barang lain ka angku ngalakukan kebagusan nyeka cegah barang lain ka angku ngalakukan kemungkaran au ilmin au da'ahu indal muta'allimin atau ilmu siapa pada pak de orang-orang yang seajar guru ke murid au fi kutubin yantafi'u biha fi hayatihi atau ilmu saya tulis dengan kitab-kitab yantafi'u bihi fi hayatihi wa ba'da mautih di mana orang yang nulis dulu bisa mengambil manfaat baik ketika hidup atau sesudah matinya au amila khairan atau pada orang lain ngelakukan kebagusan min salatin au zakatin salat zakat au sadaqatin au ihsanin sedekah atau melakukan kebagusan faqtada bihi ghairuh diikuti berdeng lain etorok berdeng lain kan tu termasuk juga atharohum atau au amila masjidan atau bagabai masjid au mahallan minal mahallil lati yartafiqu biha nas atau bagabai suatu tempat yang dimanfaatkan oleh orang tempat tinggal para ibnu sabil mana untuk apa tempat tinggal kenapa pokoknya dimanfaatkan orang lain tak dintoh tak masuk juga wa ma asbah dalik ban sabang sana fa innaha min atharil lati tuktabu lahu maka arwah gelak kita masuk dari bekas-bekas yang dia tinggalkan ben catat wa kadzalika amalus syarri gelak itu kan kebagusan begitu juga dengan pekerjaan buruk lihada Asy-Syaikh Sa'di menyebutkan satu hadis sahih hadis pun man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Siapa-siapa orang yang seabai-kebai jalan tariqat jalan kelakuan sepekus berdasar dari agama maka orang yang gelak bakal ngoleh kencaran dari kelakuan gelak dan bakal ngoleh kencaran dari orang-orang yang norok kelakuan gelak kan toh ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Maksudnya senajan pun wafat orang itu bakal ngoleh pahala dari orang-orang yang norok orang yang kak dinto. Tapi sebaliknya ya pun Rasulullah alaihi salatu wasalam dan siapa-siapa orang saya mada-mada kelakuan saya cuba tariqah saya cuba jalan saya cuba sayyi'ah maka orang yang bakal nangkung tu sana fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah itu orang berdeng lain kelakuan gelak maka bakal nangkung juga tu sana orang yang senora orang yang gelak sampai hari kiamat. Naudzubillah. Para muslim mulia, ada bu al-Imam Asy-Syaikh Sa'di wa hadzal mawdi' yubayyinu laka. Hal kad itu menerangkan uluwah martabatil ad-da'wa ila Allah. Betapa tingginya martabat memanggil kepada Allah, berdakwah kepada Allah. Wal hidayah ila sabilih, ngajak orang lain, beri hidayah orang lain ke angku nuju jalan Allah bi kulli wasilatin wa tariqin musilin ila dzalik dengan segala macam cara. Napa ngacor, napa nulis, napa sabab ke sana. Tinggi mereka kedudukannya. Sebaliknya juga kan dia menyatakan wa nuzula darajatid da'i ila syarri al-imami fihi. Dan ayat ini menunjukkan betapa rendahnya derajat orang saya ngajak dak kecubaan al-imami fihi seperti pemimpin kecubaan wa annahu asfalul khaliqati orang Arya termasuk paling rendahnya makhluk wa asyaddihim jurman paling rajat sana wa a'dhamihim wa a'dhamuhum ithman dan paling rajat sana. Masya Allah kan itu para bu kan itu dalam tafsir As-Sa'di jadi dalam ayat itu ada 4 perkara
Yang pertama, inna nahnu nuhyil mauta. Itu yang pertama. Yang nomor dua, naktubu ma qaddamu. Sengkok nyatet apa segala lakoni oleh mereka. Yang nomor telok, wa atharuhum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Yang nomor terakhir, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ada Bu Syekh As-Sa'di, wa kulla syai'in minal a'mali wan niyat wa ghairiha, dan setujuan kelakuan niat-niat bon sapeng sana ahsaynahu, kami kumpulkan fi imamin mubin, dalam kitab yang nyata, ai kitabin huwa ummul kutub, kan tersebut ummul kutub, wa ilaihi marji'ul kutub, bon kitab Arya abolih ka kitab segala macam catatan dari malaikat. Jadi malaikat punya catatan-catatan abolih ke setong diki kata, setong kitab kan tu imam mubin. Pun apa kan itu? Allati takunu bi aidil malaikat, itu malaikat berada catatan-catatan masing-masing abolih ke setong kitab diki, wa huwa al-lauhul mahfuz. Kan tu saya sebut kalaban imamun mubin. Di situ yang pertama, Allah bakal mau di orang yang mati. Dikit dalam surat dalam ayat kesekian surat Yasin kita pelajari orang-orang kafir yang mengucap qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ngucap orang kafir waktu dibangkitkan, "Bu, siapa si maca ke sengkok membangkitkan sengkok dari kata eduna sengkok Arya min marqadina." Kata edungan marqad kan tempat tidur, yakni kuburan. Ada Bu Allah Subhanahu wa taala, hadza, inilah ma wa'adar rahmanu, apa-apa yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih, wa sadaqal mursalun, dan benar para utusan. Contoh, kata yang pertama. Nah, yang nomor dua, sanak wa naktu ma qaddamu, kata gelak pun pada penafsiran. Kayak itu penafsiran dari Syekh Sa'di muntut masalah al-khair wa syarr al-ras. Tapi pada penafsiran boleh atharun kak dinto maksud epon konkret. Ingki kak dinto langkah kaki seseorang. Pada penafsiran diantaranya dari Al Hasan Al Basri menafsirkan sekak dinto ingki. Kenapa? Pada dalilah kata dari langkah kaki, athar itu langkah-langkah kaki, bekas di langkah-langkah kaki. Timin zaman Rasulullah baru mendirikan Masjid Nabawi kat dintoh, banyak tempat kosong di sekitar Masjid Nabawi. Kholatil biqa'u haula al masjid. Jadi banyak tanah kosong di sekitar Masjid Nabawi kat dintoh. Akhirnya kenapa kan tu Banu Salimah, Banu Salimah kat dintoh mereka ingin pindah semak ke Masjid Nabawi. Jadi jauh terus malah lebih semak terus pindah dari sekitar masjid. Akhirnya berita kat itu perang sang Rasulullah. Balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matur kepada Rasulullah alaihi wasallam, "Innahu balaghani annakum turiduna an tanqalibu qurbal masjid." Saya kok ngiding baan ari jan terongan liya ka dekat masjid. Ngelekan dengan ngele compok. Qalu na'am ya Rasulullah. Engki kata Rasulullah. Terus ada Bu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bani Salimah, wahai Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum, diyarakum tuktab atharukum." Wahai Bani Salimah, lah cak ngale ban pakun ban ne kena ban ne bungkun salah bada, diyarakum tuktab atharukum, maka bekali catat langkah-langkah kamu dari rumah kamu akan dicatat. Kata. Nah, berarti kata penafsiran dari Al Hasan Al Basri mana al-khuta, langkah-langkah. Para muslim mulia, mana bikan to gelak ampun disinggung, mana bikan to masalah kebagusan, terus secara asyar tak dijelaskan secara rinci. Ngereng kita tenggula para satya untuk berusaha untuk bisa meninggalkan hal-hal yang baik kepada anak turun kita, kepada anak keturunan kita atau orang-orang yang lain. Dalam satu hadis sahih riwayat Imam Muslim,
Rasulullah alaihi wasallam berdawu, "Idza mata al-insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin." Wa fi riwayah illa min thalathatin. Lamun mate orang Arya putus segala amalannya kecuali dari telok perkara. Telok perkara. Illa min shadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi ngajari ilmu pada dimanfaatkan, diamalkan. Senama telok au waladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh saya laku adu aki dak yang sempurna. Kan tu hadis sahih rawahu al-Imam Muslim. Maka menabikan itu kebagusan siapa kejelekan asyar juga akan berpengaruh kepada kita. Makanya Qabil sema ternyata Habil kadito putrana Nabi Adam, anak Nabi Adam kan itu andi bagian dari tusa seelakoni. Mana Nabi bade katoronan dari anak Adam kata ngelakoni tusa. Pada ben seelakoni Qabil membunuh tanpa hak. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdawu, "Laisa min nafsin tuqtalu zulman." Tidak siapa-siapa seseorang saya terbunuh secara zalim kalau bukan ni aja. Illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha. Kecuali anak Adam pertama si membunuh taretan, si mati taretan anak Adam itu, saya sebut lagi Qabil kan, kecuali dia akan mendapat bagian dari dosa dari darahnya, artinya dari darahnya, tidak dari tubuh sana. Li'annahu awwalu man sannal qatlah, karena Qabil kan saya pertama kali melakukan pembunuhan ning bumi kali itu. Kata hadis sahih rawahu al-Imam al-Bukhari Muslim. Terus saya beda ayat pula saya juga mempertegas hal kadinto. Allah adabu a'udzu billahi minasyaitonir rajim liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Artinya pun kan to ayat kan to lastarena orang kafir mengatakan ketika ditanyakan telah diturunkan Al-Quran, mereka mengatakan Quran kan itu tunging-tunging asatirul awalin tunging esanahun Quran. Pas Allah ada liyahmilu, karena ucapan mereka itulah mereka akan menanggung auzarahum, dosa-dosa mereka kamilatan sampurna pagi hari kiamat, yaumal kiamah. Juga wa min auzaril ladina yudillunahum, mereka juga menanggung dan dosa sebagian dari dosa orang yang mereka sesatkan bi ghairi ilmin, saya kadima orang yang tak sadar cek mereka itu disesatkan. Ala sa'a ma yazirun, ingatlah sungguh jelek buruk sekali cuba ongku dosa sebekal epekol ben orang-orang gila. Ala sa'a ma yazirun. Para muslim aja ngereng dan gula berusaha masing-masing dari kita, keluarga kita, terus kita menjadikan kita sebagai kunci-kunci kebaikan, benih kunci-kunci kejelekan, muka kebagusan. Ya dalam setengah hadis seperti lagi Allah Rasulullah dabu inna hadal khair khazainu, sangkuna kebagusan dari banyak sebagai pembendaharaan, jadi banyak harta simpanan kebagusan banyak kan toh. Terus ada bu walitil kal khazaini mafatihu, pembendaharaan ria andi kunci benda kunci nak kau muka kebagusan ria dawuh Rasulullah alaihi wasallam. Fatuba liman li'abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khairi, maka engkau beruntung bergembiralah seseorang hamba saya patut tiban Allah kunci kang kui muka kebagusan. Tuba kebagusan engkau berbahagialah. Terus coba pun Rasulullah milaqan lisyarri, engkau bagus berbahagia orang dijadikan penutup kejelekan. Terus Rasulullah dabu wa wailun lil 'abdi ja'alahu Allahu miftahan lisyarri milaqan lil khair. Nauzubillah. Bon engkau coba
celaka kabulan Allah, seepat tertiban Allah sebagai kunci-kunci pembuka kejelekan, kejahatan. Mighlaqan lil khair, menjadi penutup dari kebaikan. Buku saya tutup. Cuba waktu itu mau kenal billahi min dzalik. Contoh riwayat Ibnu Majah. Para muslim mujah saya terakhir, saya paling akhir kadin tahu seperti kila wa kullu syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Kadin tahu pada sebagian dari banyak orang yang salah tafsir. Poran apa? Kata-kata Imam Mubin pada satu ayat Allah ada bu yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Ingatlah suatu hari kami akan memanggil sengkok bakal ngolok kullu unasin sepen umat bi imamihim dengan pemimpinnya, dengan pemimpin mereka. Bada saya nafsiraki pagi nang akhirat panggil ben Allah sesuai imam, dihubungkan ben imam madhab. Jadi serok madhab Syafi'i panggil, serok madhab Hambali ben ni kita kaleroh. Tak ada seorang ahli tafsir pun menafsirkan takdim toh. Jadi saya madhab Syafi'i no. So yo lo per madhab Syafi'i nah. Saya madhab Maliki yo lo per munten. Tak ada. Dalam beberapa kitab tafsir disebutkan dua kan. Saya pertama pada penafsiran yauma nad'u kullu unasin bi imamihim kadintoh, kami akan memanggil setiap umat dengan imamnya. Pada saya menafsirkan bi nabiyihim. Jadi akan dipanggil dengan nabinya masing-masing. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya berbahagialah orang-orang yang menjadi yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpinnya kelak di akhirat. Itu nyago kan umat Islam kemudian. Contoh makna imamihim. Tapi pendapat yang dirojihkan oleh Ibnu Katsir sekuat kadinto saya ten gula mau sekala. Jadi makna bi imamihim kadinto artinya pon engke kanto bi kita bi a'malihim, akan dipanggil setiap orang, setiap umat sesuai dengan kitab catatan amalnya. Contoh sesuai dengan hadis. Wallahu taala a'lam. Sekali tak barabu kajian dari makan motor sekalang kau maaf ngereng kita akhiri liqa kita kalaban kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.